Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Septianingrum Hasan, kelas 3E, Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar yang diampu oleh Ibu Nur Fadlia SPD. Kurikulum memiliki arti penting dan strategi dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Setelah kemerdekaan, tercatat bahwa kurikulum di Indonesia sudah mengalami pergantian hingga kurang lebih 10 kali. Mengutip dari buku perkembangan kurikulum SMA di Indonesia, dari Kemendikbud, perubahan kurikulum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstelasi politik, sosial, dan budaya bangsa Indonesia, yang selalu berkembang dari satu masa ke masa berikutnya. 7. Kurikulum 1947 juga dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran 1947. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda untuk kepentingan nasional. Dan yang kedua ada Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum 1952 menjadi penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dan diberi nama Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Hal yang paling menonjol menjadi ciri khas kurikulum ini adalah konsep tematik. 64. Isu yang berkembang pada kurikulum ini adalah konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. Melalui konsep ini, pemerintah menetapkan hari Sabtu adalah hari kerja. Artinya, siswa diberi kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan yang sesuai dengan minat bakatnya. Selanjutnya ada kurikulum 1968. Tujuan kurikulum ini lebih ditekankan untuk mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Ciri khusus yang menonjol dari kurikulum 1968 adalah kurikulum mata pelajaran berkorelasi. Kurikulum 1975. Pemerintah menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun 1975. Latar belakang kelahirannya sebagai akibat dari perubahan pembangunan nasional. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksi PPSI. Selanjutnya ada kurikulum 1984. Kurikulum ini lahir karena kurikulum 1975 disebut tidak bisa mengejar kemajuan pesat masyarakat. Ciri khususnya kurikulum 1984 lebih pada keaktifan siswa dalam belajar. Pengembangan proses belajar inilah yang disebut dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Kurikulum 1994. Pada tahun 1994, pemerintah kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Beberapa perubahannya mulai dari perubahan sistem pembagian waktu pembelajaran dari semester ke katriwulan. Selanjutnya ada kurikulum 2004. Pada tahun 2004 melahirkan kurikulum berbasis kompetensi atau biasa yang kita kenal dengan KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Kemudian dikembangkan pula kurikulum yang berbasis materi diubah menjadi berbasis kurikulum. Selanjutnya ada kurikulum 2006. Kurikulum 2006 inilah yang biasa dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dikenal dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 2003. Selanjutnya ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 lebih pada pendidikan karakter. Implementasinya pendidikan bidang terintegrasi dalam seluruh pembelajaran pada setiap studi. Selain itu, kurikulum ini pada pembentukan sikap spiritual pada kompetensi inti atau KI 1 dan sikap sosial pada kompetensi inti 2 KI 2. Kurikulum 2013 hingga saat ini masih berlaku dan diterapkan di sekolah-sekolah Indonesia. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki kekuasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Selanjutnya kita beralih kepada faktor penyebab kenapa kurikulum ini setiap tahunnya bisa berubah.
Ada 7 faktor yang menyebabkan kurikulum ini berubah di setiap tahun. Yang pertama, adanya perkembangan perubahan bangsa dengan yang lain. Perubahan perhatian dan perluasan bentuk pembelajaran harus mendapat perhatian. Perubahan praktik pendidikan di suatu negara harus memperhatikan perhatian serius agar pendidikan di negara kita tidak ketinggalan zaman. Tetapi tentu saja perubahan harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Kurikulum negara lain tidak sepenuhnya diadopsi karena adanya perbedaan baik ideologi, agama, ekonomi, sosial maupun budaya. Yang kedua, berkembangnya industri dan produksi atau teknologi. Pesatnya perubahan di bidang teknologi harus disikapi dengan cepat, karena jika tidak demikian, maka output dari lembaga pendidik akan menjadi makhluk tersaing yang akan hidup di dunianya. Kurikulum harus mampu menciptakan manusia-manusia yang siap pakai di segala bidang yang diminati, bahkan mampu menciptakan dunia sendiri yang baru, bukan hanya mampu mengikuti dunia itu. Yang ketiga, ada orientasi politik dan praktik kenegaraan. Praktik politik kenegaraan memegang peranan penting dalam perubahan kurikulum. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pendidikan termasuk kurikulum itu tidak dapat terlepas dari perpolitikan suatu bangsa. Oleh karena itu, orientasi politik negara harus diarahkan pada pemantapan demokrasi yang sejati, sehingga sistem pendidikan dan berjalan dengan baik tanpa dibayangi terhadap kekuasaan atau penguasa. Selanjutnya ada pandangan intelektual yang berubah. Selama ini pendidikan di Indonesia lebih diarahkan pada pelatihan materi sebanyak-banyaknya daripada suatu kemampuan atau kompetensi tertentu, sehingga outputnya kurang berkualitas jika dibandingkan dengan negara lain. Untuk meningkatkan kualitas, maka pemerintahan mengupayakan penerapan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang dirintis saja tanggal 26 2002. Tahun 2006 diberlakukan kurikulum baru yaitu KSP. Pemikiran baru mengenai proses belajar mengajar, banyak sekali pemikiran, konsep atau teori baru dalam proses pembelajaran, walaupun pemikiran itu kadang-kadang hanya perubahan pada titik tekannya saja. Misalnya mengenai active learning, contextual learning, quantum teaching learning, dan lain-lain untuk dapat mengaktifkan seorang siswa dan mengaktifkan kelompok. Selanjutnya ada perubahan dalam masyarakat. Masyarakat adalah salah satu komunitas yang dinamis dan akan selalu berubah. Baik perubahan positif maupun negatif, antara lain adalah keadaan masyarakat terhadap kebutuhan pendidikan anak, terutama bagi kalangan menengah ke atas, dengan menyediakan fasilitas yang memadai seperti alat komunikasi, transportasi, komputer, dan internet. Perubahan negatif sebenarnya lebih banyak terjadi akibat efek yang tidak baik karena kemudahan-kemudahan yang dialami oleh manusia modern, seperti mudahnya berkomunikasi antar individu yang kemudian digunakan untuk kejahatan. Yang selanjutnya ada eksploitasi ilmu pengetahuan. Dengan pesatnya kemajuan di berbagai bidang kehidupan, ilmu pengetahuan mendapat porsi dalam kehidupan manusia. Banyak sekali disiplin ilmu pengetahuan baru yang pada dekade sebelumnya belum dikenal. Oleh karena itu, kurikulum paling tidak harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan agar anak memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi kehidupan di masa depan. Perbaikan kurikulum biasanya mengenai satu atau beberapa aspek dari kurikulum, sedangkan perubahan-perubahan dasar baik mengenai tujuan maupun alat-alat atau cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Sebelum perubahan kurikulum mengadakan penilaian tentang kurikulum yang sedang dijalankan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.